Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Acarya Nugraha akan menjelaskan intisari dari materi akuntansi manajemen. Yang pertama adalah pengantar akuntansi manajemen. Akuntansi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan, biasanya akuntansi ini bertujuan untuk menyajikan informasi kepada para pengguna eksternal, contohnya pemilik saham ataupun kreditor. Sedangkan akuntansi manajemen adalah akuntansi yang biasanya bertujuan untuk menyajikan informasi kepada pengguna internal, yakni manajemen ataupun pengelolanya. Akuntansi manajemen sendiri mempunyai karakteristik informasi akuntansi manajemen dan peranan akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen biasanya menyediakan informasi yang dibutuhkan secara spesifik oleh manajemen tersebut. Karakteristik informasi akuntansi manajemen dibagi menjadi 5. Yang pertama, keberpautan. Yang kedua, ketepatan. Yang ketiga, ketepatwaktuan. Yang keempat, keterpahaman. Dan yang kelima, keefektifan biaya. Sedangkan peranan akuntansi manajemen sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, akuntansi manajemen harus mendukung manajemen dalam semua tahap pengambilan keputusan bisnis. Dan yang kedua, akuntansi manajemen bertanggung jawab mengidentifikasikan, mengumpulkan, mengukur, menyiapkan, dan mengkomunikasikan informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mencapai tujuan dasar organisasi. Peranan akuntansi manajemen tersendiri adalah menyediakan informasi yang memudahkan proses pengambilan keputusan. Yang kedua adalah konsep dan klasifikasi biaya. Konsep dan klasifikasi biaya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah konsep biaya dan yang kedua klasifikasi biaya. Konsep biaya adalah pengukur sebuah elemen laporan keuangan yang berbasis biaya. Yang lebih mudah dipahami adalah harga yang disepakati oleh pihak-pihak yang bertransaksi ketika transaksi terjadi. Sedangkan klarifikasi biaya dibagi menjadi 7, diantaranya yang pertama berdasarkan fungsi perusahaan, yang kedua berdasarkan periode penandingan, yang ketiga berdasarkan dapat ditelusuri pada objek biaya, yang keempat berdasarkan perubahan volume kegiatan, yang kelima berdasarkan kemampuan manajer untuk mengendalikannya, yang keenam berdasarkan pengambilan keputusan, dan yang terakhir berdasarkan dampak keputusan. Baiklah, di sini saya menyambung dari Acarya tentang perilaku biaya. Perilaku biaya merupakan studi tentang hubungan antara bunga biaya dan volume kegiatan. Perilaku biaya untuk menganalisis pembagian biaya terbagi menjadi 3. Yang pertama, biaya tetap, 2. biaya variabel, dan ketiga, biaya campuran. Biaya yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang jumlah totalnya tetap, tidak bergantungan pada besar atau kecilnya volume kegiatan. Namun, biaya per unit berhubungan negatif dengan volume kegiatan. Contohnya seperti biaya sewa ruangan. Seorang konsultan menyewa ruangan senilai 10 juta per tahun. Misalnya jumlah jam kerjanya adalah volume kegiatan, maka berapapun jumlah jam kerja konsultan tersebut per tahun, sewa ruangan selama 1 tahun tetap 10 juta. 2. Biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang jumlah totalnya berubah secara proporsional dengan volume kegiatan, namun biaya per unit tetap. Contohnya seperti upah tenaga kerja langsung dibayar sesuai unit produk yang diselesaikan. Misalnya per unit produk 10.000, maka upah untuk 10 produk adalah 100.000. Jika 20 unit berarti yang diperoleh 200.000. Yang ketiga, biaya campuran. Dalam biaya campuran ini
bersifat campuran dan cenderung sulit dipisahkan dengan pasti. Ada bagian yang bersifat biaya tetap dan ada pula variabel. Contohnya, gaji seorang dokter. Dokter tetap atau dokter 1 bulan gajinya 3 juta dan setiap pasien yang ditangani 50.000. Maka jika dalam 1 bulan tidak ada pasien, dokter menerima 3 juta. Dan sedangkan jika hanya ada 2 pasien, maka gaji dokter tersebut ditambahkan dengan berapa pasien yang didapatkan dalam perbulan itu. Seandainya pasien ada 2 orang, jadi 3 juta ditambah 100.000 dan sama dengan menjadi 3.100.000 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faidah Rizky Haritonga. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan biaya. Perhitungan biaya ada 2 metode. Yang pertama variable costing method dan yang kedua full costing method. Pada full costing method, biaya produk meliputi seluruh komponen biaya untuk membuat produk. Komponen biaya produknya adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, overhead pabrik tetap, dan variabel. Sedangkan pada metode variable costing, biaya produk tidak meliputi biaya overhead pabrik tetap, tetapi overhead pabrik variabel. Penentuan biaya pokok produk. Biaya pokok produk ada 2 macam. Yang pertama biaya proses dan yang kedua biaya pesanan. Untuk biaya pesanan adalah suatu sistem akuntansi yang menelusuri biaya pada unit individu atau pekerjaan, kontrak atau pesanan pelanggan yang spesifik. Metode biaya pesanan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan manufaktur yang membuat barang berdasar dari spesifik tertentu dari pelanggan. Contohnya, seperti perusahaan percetakan yang membuat kartu undangan dengan ukuran dan fitur sesuai dengan keinginan konsumen. Biaya pesanan ini mengumpulkan setiap elemen biaya produk berdasar pada pesanan. Untuk setiap pesanan disediakan 1 kartu biaya pesanan, sehingga jika terdapat 5 pesanan dalam 1 periode atau per bulan yang berbeda karakteristiknya, disediakan pula 5 kartu pesanan yang berbeda. Begitu juga jika dalam 1 bulan terdapat 10, maka sediakanlah 10 kartu pesanan sesuai dengan keinginan konsumen, dan begitu seterusnya. Yang kedua adalah biaya proses. Biaya proses adalah suatu metode di mana bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik dibebankan ke setiap unit produk, yang hasilnya ditentukan dengan membagi total biaya yang dibebankan ke pusat biaya atau departemen tersebut dengan jumlah unit yang diproduksi pada pusat biaya yang bersangkutan.